Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Keamanan Cyber akan mempresentasikan dan juga menjawab soal dari Handout Lab 3.0.3 dan juga Lab 3.2.11. Sebelumnya perkenalkan, saya Tiara Safitra dengan NIM J0304211078 bersama dua rekan saya, Muhammad Al-Ghifari dengan NIM J0304211003 dan Antonio Banggas Gregory Sinaga dengan NIM J0304211102. Untuk lab pertama yaitu 3.0.3 akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Al-Ghifari. Baik, terima kasih untuk Tiara. Izin share screen. Nah, di sini yang pertama tuh 303 kelas activity identify running process. Yang pertama ini di lab ini kita akan menggunakan TCP atau UDP Endpoint Viewer, sebuah alat di sister internal shoot untuk mengidentifikasi proses apapun yang berjalan di komputer kita. Jadi yang pertama kita unduh dulu nih si sister internalnya. Lalu nanti kita jalanin deh. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, jadi langsung saja kita buka di sys internal suite. Lalu setelah itu di sini kita akan mulai langsung ke part 2 yang dimana akan membuka tcpview.x. Karena saya kemarin sudah pernah mencoba, jadi untuk lisensinya saya sudah klik iya. Kita langsung buka TCP View. TCP View. Nah, di sini adalah TCP View-nya. Tampilan TCP View akan mencantumkan proses yang saat ini ada di PC Windows kita. Jadi pada saat ini jadi ini semua adalah proses yang sedang berjalan yang ada di laptop saya. Nah, lalu apa itu isas.x dan letaknya di folder mana? Untuk isas.x itu adalah nama file yaitu local security authority process. Lalu letaknya ada di C, Windows, di sistem 32. Lalu selanjutnya, di sini saya akan mencoba menjelajah ketika TCP View dibuka, lalu membuka Microsoft Edge, apa yang akan ditampilkan. Nah, Microsoft Edge ini tadi akan berjalan seperti ini. Untuk tadi saya mencoba di Chrome, lalu tampilannya seperti ini. Nah, jika akan menutup perambanannya, webnya, maka hasilnya nanti akan merah atau proses akan dihapus dari jendela TCP View. Kita coba close. Nah, ini tadi harusnya seperti itu ketika kita akan menghapus jendela view. Lalu ketika kita membuka kembali perambanannya, teliti beberapa proses yang tercantum di tampilan TCP. Catat temuan yang Anda temukan. Jadi yang setelah tadi saya teliti, jawaban itu bisa bervariasi tergantung pada konteksnya. Sebagai contoh, proses ISAS-X itu memiliki fungsi untuk memverifikasi keabsahan login pengguna pada komputer. Lalu selain itu juga service.x berperan dalam memulai dan menghentikan layanan serta mengkonfigurasi pengaturan startup layanan. Default process is vnhost.x atau host layanan bertanggung jawab atas pengelolaan proses berbagai sumber daya sistem. Umumnya, sebagian besar file-file tersebut itu diletakkan di folder C, Windows, Sistem 32. Namun jika salah satu dari proses tersebut terdeteksi di lokasi lain dalam sistem, ada kemungkinan bahwa itu adalah malware seperti virus, spyware, trojan, ataupun worm. Mungkin itu penjelasan saya dari Class Activity Identify Running Process. Selanjutnya, saya kembalikan ke Tiara dulu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lab 3.2.11. Berikut merupakan lab 3.2.11 yang mana lab ini akan mengeksplor proses, threads, handles, dan juga Windows Registry.
Tujuan dari lab ini yaitu mengeksplor proses, thread, dan handle menggunakan proses explore dalam sys internal suite. Kemudian akan digunakan juga Windows Registry untuk mengubah pengaturan. Pada bagian pertama di sini akan mengeksplor proses, yang kedua akan mengeksplor threads dan juga handles, dan bagian ketiga akan mengeksplor Windows Registry, di mana bahan atau alat yang dibutuhkan yaitu satu PC Windows dengan akses internet. Pada bagian pertama yaitu mengeksplor proses, di mana proses ini adalah program atau aplikasi yang sedang dieksekusi. Praktikan akan menjelajahi proses menggunakan proses explore di Windows Sys Internal Suite. Kemudian, praktikan juga akan memulai dan juga mengamati proses baru. Di sini langkah awalnya yaitu kita mengunduh Windows Sys Internal Suite, yang mana di sini sudah disediakan tautannya yang akan mengarahkan pada laman resmi Windows Sys Internal Suite. Di sini karena saya sudah mengunduh Windows Sys Internal Suite, maka bisa langsung ke langkah selanjutnya, yaitu mengekstrak folder Sys Internal Suite. Di sini file zip-nya, yang mana di sini folder yang sudah saya ekstrak, berisi file-file hasil ekstraknya. Langkah selanjutnya, buka folder Sys Internal Suite dengan semua file yang telah diekstrak. Kemudian buka processp.x, terima atau setujui perjanjian lisensi proses explore saat diminta. Di sini kita buka processp. Karena sebelumnya saya sudah membukanya dan sudah menyetujuinya, maka tidak ada lagi lisensi perjanjian yang harus disetujui. Berikut merupakan tampilan dari proses explore, di mana proses explore ini akan menampilkan daftar dari proses-proses yang sedang bekerja atau sedang aktif. Langkah selanjutnya, di sini kita akan menemukan proses dari web browser. Di sini tadi web browser yang saya gunakan adalah Microsoft Edge. Caranya di sini cari icon Find Windows Process, kemudian kita drag pada jendela yang akan kita temukan prosesnya. Berikut merupakan icon Find Windows Process. Di sini kita drag pada Microsoft Edge. Maka pada proses explore di sini akan menyoroti proses dari Microsoft Edge dengan nama msedge.x. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencoba menghentikan proses dari Microsoft Edge ini. Menghentikan proses dari Microsoft Edge ini kita dapat klik kanan, kemudian kita pilih kill process. Ketika kita mengklik kill process, akan muncul alert notification. Di sini kita klik OK saja, maka jendela dari Microsoft Edge tadi akan tertutup. Di sini kita bisa menjawab pertanyaan apa yang terjadi pada jendela browser web ketika proses diakhiri, maka jawabannya jendela browser web yang tadi kita coba adalah Microsoft Edge akan tertutup. Proses selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Antonio. Baik, terima kasih Saudara Tiara. Saya izin share screen. Baik, saya akan melanjutkan di bagian langkah ketiga, yaitu mulai proses lain, yaitu di mana kita membuka prompt perintah, yaitu set icon proses jendela, temukan ke jendela prompt perintah dan temukan proses prompt perintah di insert di proses explorer. Nah, jadi kita tuh di sini kayak mengetes untuk CMD kita itu bisa ngeping dari www.google.com untuk melihat apa CMD kita itu bersambung ke internet atau tidak. Kita melakukan ping www.google.com. Di sini bisa lihat bahwa CMD-nya itu terhubung ke internet. Nah, di sini tuh bisa lihat
saya kan sudah melakukan eksekusi terlebih dahulu. Saya sudah melakukan screenshot terhadap hasil kerja yang saya telah buat. Di sini bisa dilihat bahwa eh, sebuah proses anak ping.exe terdaftar di bawah cmdx selama proses ping. Bisa dilihat dari sini bahwa proses CMD ini dan anak host itu terletak di bawah CMD. Baik, selanjutnya untuk yang saat-saat Anda meninjau daftar proses yang aktif, Anda menemukan bahwa proses anak Anda menemukan pencurigakan. Untuk memeriksa konten berbahaya, klik kanan conhost.exe dan pilih periksa virtual total saat diminta. Klik ya untuk menyetujui persyaratan. Di sini saya sudah screenshot. Di sini jika kita klik kanan dan untuk virus total akan memunculkan persetujuan, yaitu di mana kita tinggal klik yes dan akan langsung kelempar ke halaman page, yaitu di mana akan memunculkan virus total, di mana di sini bisa terdeteksi, yaitu kayak bisa dilihat sini adalah no engine detect this file. Jadi kayak tidak ada ancaman untuk di dalam file ini. Nah, habis itu untuk selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu klik kanan CMD proses dan exe pilih prosedur proses. Dan ini pada pertanyaan apa yang terjadi jika pada conhost proses anak ISC. Di sini bisa dilihat bahwa di sini sebelum saya kill proses, bahwa ini masih ada di CMD-nya di sini. Dan sedangkan kalau udah di kill proses, CMD-nya di bawah pros.exp.exe ini menghilang. Karena kenapa bisa begitu? Karena uh, di dalam aplikasi ini yaitu file anak dan induk itu saling bergantungan. Jadi misalkan jika kita mengeksekusi salah satu dari dia, misalkan induknya kita eksekusi, anaknya pun akan ikut ini apa akan ikut menghilang dan begitu pun sebaliknya jika kita mengeksekusi anaknya, induknya pun akan menghilang. Lanjut ke bagian 2 yaitu menjelajahi utas dan pegangan. Di bagian ini Anda akan menjelajahi utas dan pegangan. Proses memiliki satu atau lebih utas adalah unit eksekusi dalam suatu proses. Pegangan adalah referensi abstrak ke blok memori atau objek yang dikelola oleh sistem operasi. Anda akan menggunakan proses Explorer proses.exp.exe. Sistem National Suite untuk menjelajahi utas pegangan. Lanjut ke langkah 1, jelajahi utas yaitu buka prompt perintah di jendela proses Explorer, klik kanan conhost. Bisa dilihat di sini bahwa seperti yang di screenshot ini, yaitu saya sudah membuka bagian con.exe-nya yaitu menampilkan hasil di mana di sini bisa dilihat bahwa di sini tuh akan menjelaskan yaitu informasi yang tersedia mencakup variabel lingkungan, informasi keamanan, informasi kinerja, dan string yang dapat dicetak. Karena di bagian ini bisa dilihat sendiri, di sini terdapat banyak di bagian treats-nya. Di sini mengandung informasi-informasi yang paling penting di bagian sistem-sistem. Baik, lanjut untuk di langkah kedua yaitu langkah jelajahi pegangan. Di sini di penjelajah proses ini kita kita bisa lihat bahwa periksa pegangan apa yang ditunjuk oleh pegangan. Di sini saya sudah melakukan screenshot. Di sini bisa dilihat bahwa pegangannya ini mengarah ke file kunci registrasi dan utas. Bisa dilihat di sini bahwa di screenshotan saya di sini melakukan yaitu ke file kunci yang bisa dilihat di sini di file key. Habis itu ke directory filenya. Selanjutnya ke bagian utasnya yaitu di bagian treats-nya. Baik, selanjutnya di bagian ketiga yaitu menjelajahi registries Windows. Registries Windows adalah basis data hierarkis yang menyimpan bagian besar data sistem operasi dan pengatur kontrol lingkup desktop. Yang dimana untuk mengakses registry Windows ini kita mulai dari cara registry dan pilih editor registry. Ya, di mana editor registry memiliki 5 sarang-sarang ini berada di tingkat atas registry. Yang pertama, HK classes root yang sebenarnya adalah subkunci kelas dari HK lokal mesin atau software ini menyimpan informasi yang digunakan
oleh aplikasi terdaftar seperti asosiasi ekstensi file serta data pengenal terprogram atau program ID, ID class atau CLSID, dan ID yang terbuka atau IID. Yang kedua ada high key current user yang berisi pengaturan dan konfigurasi untuk pengguna yang saat ini masuk. Dan yang ketiga ada high key local machine yaitu menyimpan informasi konfigurasi khusus untuk komputer lokal. Selanjutnya ada high key users yaitu berisi pengaturan dan konfigurasi untuk semua pengguna di komputer lokal. High key current user adalah subkunci dari high key user. Dan yang terakhir ada high key current config yaitu menyimpan informasi perangkat keras yang digunakan saat boot oleh komputer lokal. Baik, di sini kan ada langkah sebelumnya itu menerima ya. Di sini kita bisa lihat bahwa kita itu mengecek data sistem yaitu apakah uh, dalam direktori dalam file ya yang terdapat di Haki dan user itu di perangkat lunak sistem internal dan proses explorer itu mengandung hasil data yaitu 0 kali 0,0001 buka kurung 1. Di sini saya sudah men-screenshotnya. Di sini bisa lihat bahwa hasil yang hasil yang terdapat di dalam yang saya buat itu sama yaitu 0 kali 0,001 buka kurung 1. Jadi di sini kita melakukan ubah satu menjadi nol. Jadi kita mengubah apakah misalkan kita mengubah inputan dari satu ke nol itu akan merubah hasilnya itu yang butuhnya satu itu menjadi nol atau tidak. Di sini saya sudah melakukan di sini saya akan mengubah nol dan di sini bisa dilihat bahwa EULA accept-nya itu berubah dari 0 kali 0,001 kali buka kurung 1 berubah menjadi 0 kali 0,0000 buka kurung 0. Karena kita karena ini membuktikan bahwa jika kita mengubah datanya itu akan mengubah hasil dari data yang tersebut. Yang terakhir yaitu membuka penjelajah browser, arahkan folder tempat yang mengunduh sistem internal. Saat Anda membuka proses Explorer, apa yang Anda lihat? Di sini saat kita melakukan membuka prosesnya itu terdapat proses Explorer License Agreement, yaitu uh, aturan atau lisensinya untuk sebelum kita menginstal aplikasi ini. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.